Seorang ibu muda dengan kehamilan pertamanya melakukan pemeriksaan seorang diri ke klinik yang dijalankan oleh dokter kebidanan. Berdasarkan informasi, suami ibu tersebut baru saja meninggal sebulan yang lalu karena sakit yang diakibatkan oleh infeksi berat. Dari hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya, ibu muda tersebut dinyatakan positif HIV. Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa suaminya adalah pengguna narkoba suntikan. Kemungkinan HIV bisa menular ke bayi. Untuk menghindari penularan tersebut, pasien harus melahirkan secara sesar karena melahirkan normal akan meningkatkan resiko infeksi pada bayinya. Pasien juga diharuskan meminum obat dalam jangka panjang dan dilarang memberikan ASI kepada bayinya. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang dok. Silakan duduk Bu. Ya, makasih. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Ica yang sepertinya minggu lalu sudah membantu Ibu dalam pemeriksaannya Ibu. Iya, Apakah benar Ibu dengan Ibu Tini? iya benar dok. Ya, baik Ibu Tini. Sebelumnya saya ingin tahu Bu, apakah Ibu sudah tahu apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, sebenarnya kurang tahu juga ya dok. Tapi minggu lalu sudah melakukan pemeriksaan fisik, tes urin, tes darah, dan ditanya-tanya tentang hal lain. Lalu dokter menyarankan untuk kembali lagi minggu depan. Iya betul sekali Ibu. Jadi untuk pemeriksaan yang kita lakukan minggu lalu itu ditujukan untuk menilai kondisi kesehatan Ibu dan anak Ibu ya Ibu. Nah oke baik. Jadi berdasarkan hasil laboratorium ada hal yang perlu saya sampaikan Ibu. Ya, tentang apa ya dok? Gini Ibu, jadi sebelumnya saya harap Ibu Tini tetap tenang ya Ibu, Iya. demi kebaikan Ibu sendiri dan juga anak yang sedang Ibu kandung. Iya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari serangkaian pemeriksaan yang sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, Iya. sebenarnya Ibu Tini positif terinfeksi HIV Ibu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya tidak mungkin ya dok. Saya merasa sehat-sehat saja. Kenapa kok tiba-tiba divonis HIV dok? Jadi begini Ibu, untuk dugaan kami sementara berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kita jalani minggu lalu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, sepertinya dugaan untuk saat ini Ibu Tini tertular HIV dari suami Ibu yang disinyalir menggunakan narkoba bentuk suntikan Ibu. Dan sepertinya suami Ibu juga meninggal dunia dikarenakan infeksi dari virus HIV tersebut Ibu. Waduh, serius dok? Iya benar Ibu. Jadi memang pada dasarnya mereka yang terinfeksi HIV itu tidak terlihat Ibu, seperti biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Tapi dalam kurun waktu 15 tahun kurang lebih, nanti dampak-dampaknya baru terlihat, ada komplikasi kesehatan dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Jadi saya harus bagaimana ya dok? Apakah usia saya juga akan pendek? Lalu bagaimana dengan kondisi anak yang sedang saya kandung? Ya ampun. Ibu tetap tenang ya Ibu, tidak perlu khawatir. Saya dan yang lain akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk nanti membantu Ibu dan juga anak yang sedang Ibu kandung. Sebelumnya begini Ibu, untuk anak yang sedang Ibu kandung, sebenarnya ada kemungkinan juga Ibu, anak tersebut bisa terinfeksi HIV melalui Ibu. Astagfirullah. Lalu harus bagaimana ya dok caranya agar anak saya tidak tertular HIV? Jadi begini Bu, untuk saat ini saya dapat memberikan alternatif ya Ibu, agar anak Ibu nantinya tidak tertular virus HIV. Jadi yang pertama, ketika nanti Ibu hendak melahirkan begitu Ibu, saya sangat tidak menyarankan Ibu melakukannya dengan cara normal. Jadi saya sarankan untuk melangsungkan operasi sesar Ibu. Dan ketika nanti anak Ibu sudah dilahirkan, saya juga sangat tidak menyarankan Ibu untuk memberikan ASI secara langsung kepada anak Ibu, karena kedua hal tersebut dapat langsung menularkan virus ini kepada anak Ibu. Bukankah lebih mudah melahirkan secara normal ya dok? Tapi kalau memang harus
operasi sesar, saya harus bagaimana ya dok? Saya bingung sekali. Jadi begini Ibu, sebelumnya untuk saat ini memang alternatifnya adalah untuk melakukan operasi sesar Ibu. Karena apabila dipaksakan nantinya untuk melahirkan secara normal, saya sangat khawatir anak Ibu akan tertular oleh virus HIV ini. Baik dok, kalau pemberian ASI bisa menyebabkan tertular, saya takut anak saya kenapa kalau tidak diberikan ASI dok. Oke, baik Ibu, tidak perlu khawatir ya Ibu. Kami akan usahakan untuk mencarikan orang yang dapat menggantikan Ibu dalam memberikan ASI nantinya. Dan ketika nanti anak Ibu sudah berusia lebih dari 2 tahun, kami juga akan memberikan alternatif susu formula ya Ibu. Baik dok, terima kasih atas bantuannya. Baik Ibu, untuk saat ini saya akan meresepkan Ibu obat antiretroviral ya Ibu untuk menekan pertumbuhan virusnya. Dan juga saya akan mulai membuatkan jadwal terapi lanjutan ya Ibu. Baik dok. Oke, baik Ibu Tini. Ya. Mungkin cukup sekian ya Ibu. Ya dok. Nanti Ibu jangan lupa untuk mengonsumsi obat yang sudah saya resepkan dan juga menjalani terapi lanjutannya secara teratur dalam jangka panjang ya Ibu. Ya. Tetap dijaga ya Ibu kondisi fisik dan juga psikologisnya demi kesehatan Ibu sendiri dan juga anak yang sedang Ibu kandung. Ya dok. Ibu jangan patah semangat ya Ibu. Ya dok. Karena kita sama-sama tidak tahu Ibu bagaimana rencana Tuhan yang ke depannya. Tetap semangat Ibu Tini. Ya dok. Terima kasih banyak dokter. Saya permisi dulu ya. Baik Ibu, silakan. Iya.